Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardah Maulita. Sekarang kita akan membahas tentang manajemen pemasaran perbankan pada PT Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh. Kita akan membahas mengenai tentang strategi pemasaran dari PT Bank Muamalat Indonesia. Untuk kalian yang ingin lebih mengetahui tentang hal tersebut, kalian bisa menonton video ini sampai akhir. Yang pertama kita akan membahas tentang strategi pemasaran PT Bank Muamalat Indonesia Terbuka cabang Banda Aceh. Yang pertama ada segmentasi pasar, yaitu sangat berkaitan dengan memaksimalkan sasaran pelanggan. Hal ini dikarenakan kebutuhan pasar atau konsumen sendiri telah dikelompokkan dari heterogen menjadi homogen, sehingga kegiatan pemasaran menjadi lebih terfokus dan target pasarnya menjadi jelas. Nah, segmentasi pasar yang dituju oleh PT Bank Muamalat Indonesia Terbuka cabang Banda Aceh adalah yaitu segmentasi geografis, yaitu membutuhkan pembagian pasar menjadi unit geografis yang berbeda seperti negara, wilayah, negara bagian, daerah, kota, atau bahkan lingkungan sekitar. Nah, untuk PT Bank Muamalat Indonesia Terbuka yang menjadi segmentasi geografis adalah kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Selanjutnya ada segmentasi demografis, yaitu membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan variabel sesuai seperti usia, jenis kelamin, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, dan kebangsaan yang menjadi segmentasi demografis PT Muamalat Indonesia Terbuka adalah kalangan menengah ke atas yang memiliki penghasilan tetap dan beragama Islam. Segmentasi selanjutnya ada segmentasi psikografis, yaitu membagi pembeli menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, atau karakteristik kepribadian. Pada segmentasi ini, PT Bank Muamalat Indonesia Terbuka lebih tertuju kepada masyarakat yang konsumtif, di mana masyarakat konsumtif memiliki kelas sosial, gaya hidup, dan karakteristik. Segmentasi yang terakhir ada segmentasi perilaku, di mana PT Bank Muamalat Indonesia Terbuka melihat nasabah berdasarkan pengetahuan, di mana nasabah yang lebih memahami perbedaan antara syariah dan konvensional. Nah, dari keempat segmentasi tersebut, komposisi terbesar PT Bank Muamalat Indonesia Terbuka cabang Banda Aceh adalah segmentasi psikografis. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Banda Aceh sebagian besar bersifat konsumtif. Lalu ada penetapan target pasar. Penentuan pasar sasaran ini sebagai penentu kemana arah proses pemasaran yang akan diterapkan. Oleh karena itu, penting bagi seorang pemasar untuk mengetahui segmen mana yang paling berpotensi agar promosi dapat lebih terarah. Target pasar atau targeting yang dituju PT Bank Muamalat Indonesia Terbuka cabang Banda Aceh adalah nasabah yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta, dan wira swasta. Target pasar selanjutnya adalah nasabah Islami yang mempunyai niat menabung dan bertransaksi dengan bank syariah karena terhindar dari riba seperti bank konvensional. Lalu ada positioning, adalah suatu usaha perusahaan untuk menciptakan produk atau jasa yang ditawarkan menempatkan suatu posisi yang jelas, berbeda, dan diinginkan oleh konsumen. Tujuannya yaitu untuk menciptakan kesan yang berbeda dan pesaing agar produk atau jasa yang ditawarkan selalu diingat oleh para konsumen. Perusahaan dapat menawarkan nilai yang lebih besar dengan harga yang lebih rendah daripada pesaing, maupun dengan menawarkan keuntungan lebih banyak untuk menyesuaikan dengan harga yang lebih tinggi, sehingga konsumen segmen dapat memahami dan menghargai apa yang dilakukan perusahaan dalam kaitannya dengan para pesaingnya. Dengan demikian, positioning sangat penting dalam kegiatan pemasaran. Adapun positioning yang PT Bank Muamalat Indonesia Terbuka cabang Banda Aceh inginkan yaitu menjadi satu-satunya bank syariah di Indonesia yang murni syariah sejak awal berdiri hingga sekarang, sehingga diharapkan banyak masyarakat atau konsumen yang tertarik menggunakan produk-produk yang ditawarkan Bank Muamalat Indonesia yang murni syariah, salah satunya yaitu produk tabungan haji. Kelebihan PT Bank Muamalat Indonesia Terbuka merupakan salah satu-satunya bank yang murni syariah.
artinya tidak berasal dari bank konvensional. Jadi masyarakat lebih merasa aman, nyaman, dan menggunakan produk-produk yang ditawarkan seperti produk tabungan haji, karena masyarakat berharap bisa melakukan ibadah dengan sempurna, termasuk biaya yang digunakan untuk beribadah haji diharapkan jauh atau terhindar dari unsur riba. Ketika nasabah sudah percaya untuk menabung, maka usaha yang dilakukan untuk membuat nasabah tersebut menjadi loyal terhadap PT Bank Muamalat Indonesia Terbuka yaitu dengan cara selalu menjaga silaturahmi dan berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin supaya nasabah tersebut tetap loyal kepada PT Bank Muamalat Indonesia Terbuka. Kemudian yang paling dijaga yaitu nasabah yang memiliki aset besar. Dengan demikian, PT Bank Muamalat Indonesia Terbuka dapat meningkatkan dana pihak ketiga, meningkatkan profit, dan menjaga nasabah agar tidak berpindah ke bank yang lain, yang dimana nasabah ini menjadi rebutan dari bank-bank yang lain. Karyawan PT Bank Muamalat Indonesia Terbuka dalam melakukan pemasarannya atau menjelaskan produk yang ditawarkan kepada calon nasabah sudah paham akan nilai-nilai religius, di mana karyawan PT Bank Muamalat Indonesia Terbuka menjelaskan manfaat dari produk yang ditawarkan secara jelas tanpa memberikan janji yang berlebihan, dan tidak menjelek-jelekan perusahaan bersaing yang dianggap sebagai mitra bisnis. Hal ini sejalan dengan praktik Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad SAW tidak menganggap pedagang-pedagang lain sebagai pesaingnya, melainkan sebagai mitra bisnis. PT Bank Muamalat Indonesia Terbuka Cabang Banda Aceh dalam pengelolaan karyawan menuntut karyawan dalam kesehariannya untuk mengenakan jilbab bagi perempuan, rapi dan ramah dan sopan. Dalam penetapan harga PT Bank Muamalat Indonesia Terbuka Cabang Banda Aceh jujur sesuai dengan kualitasnya. Penetapan harga pada Bank Muamalat Indonesia ini sudah sangat adil, artinya harga yang dikeluarkan oleh nasabah sesuai dengan manfaat yang diberikan oleh produk yang ditawarkan Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh. Seperti itulah materi yang saya jelaskan mengenai manajemen pemasaran perbankan pada PT Bank Muamalat Indonesia Terbuka Cabang Banda Aceh. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.